adalah laki-laki berhati tulus dari seorang tokoh Natal kita, yaitu Yusuf. Nah, pengertian kata tulus menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan sungguh-sungguh, berhati bersih, benar-benar yang keluar dari hati yang jujur. Tulus juga diartikan sebagai sikap jujur, tidak berpura-pura, ikhlas. Kata tulus memiliki sinonim persamaan kata dengan kata lain seperti bersih, lurus, rela, sudi, sukarela, dan jujur ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itulah seorang yang jujur dan tulus ya. Artinya tulus itu selalu dihubungkan dengan kata itu, saudara. Nah, kemudian ada satu pakar bahasa, dia menulis kalimat ini. Dia bernama Abdullah Gimnastiar ya. Orang yang tulus, dia bilang, tidak dapat merekayasa aneka kata agar penuh pesona, tetapi ia akan mengupayakan setiap kata yang ia ucapkan menjadi kata-kata yang benar, disukai oleh Allah. Jadi menurut Abdullah Gimnastiar, orang jujur, orang tulus itu, saudara, adalah orang yang pribadinya tidak gampang untuk mempesona orang dengan kata-kata yang elok. Jadi dia ngomong itu apa adanya. Ya. Jadi khusus ya buat nona-nona, jangan mudah terpesona dengan laki-laki yang pandai berkata-kata. Karena orang-orang yang pandai berkata-kata tentunya adalah orang-orang yang licik, saudara, ya. Tetapi orang-orang yang biasa saja berbicara tak pandai berpuisi, tapi orang itu berbicara dengan baik, dengan tulus dari hatinya, itu orang tulus, itu Yusuf, saudara. Dan kalau saudara lihat Yusuf ini orang baik, orang yang luar biasa, orang hebat, ya. Jadi ini penting buat kita sekalian hari ini. Mempelajari bahwa orang tulus itu orang yang tidak terlalu banyak berbicara apa-apa. Dia bicara AA, BB. Ya, seperti yang kita bisa lihat, ada Bapak Jos ini, dia selalu bilang, saya kalau bicara Pak Pendeta AA, BB begitu. Jadi tidak macam-macam. Kalau bicara panjang lebar, putar kiri, putar kanan, itu kita curigai, saudara. Haleluya, itu bukan Yusuf. Karena Yusuf adalah to the point. Ya, memang Yusuf ini tidak romantis, tapi Yusuf bertanggung jawab. Jadi buat anak-anakku sekalian, ya, nona-nona sekalian yang belum menikah, dengar pesan gembala saudara berdiri di depan ini. Kalau saudara mau pilih pasangan hidup, pilihlah orang yang seperti Yusuf, yang tidak banyak bicara mempesona, tapi bertanggung jawab. Amin. Iya, laki-laki sekarang tuh kan gombal, saudara. Dia sudah belajar dari TikTok banyak memang. Sio, kau memang satu-satunya perempuan yang paling cantik di dunia ini. Wah, sedap, tapi membahayakan. Jadi jangan pernah percaya dengan orang yang bukan namanya Yusuf, saudara. Karena hanya Yusuflah orang yang bicara tidak mempesona, tapi bertanggung jawab. Nah, ini perlu kita garis bawahi hari ini. Belajar dari peristiwa Yusuf. Nah, kita akan lihat ada kurang lebih beberapa hal yang kita akan bahas secara singkat saja. Orang yang tulus dari karakter pribadi tokoh Yusuf ini. Kita harus belajar, orang tulus itu seperti apa sih Pak Pendeta? Supaya saya kalau hidup berdampingan, bersahabat, bergaul dengan orang yang seperti ini, saya tahu benar-benar orang ini tulus. Karena orang tulus itu, saudara, jarang-jarang di akhir zaman. Kita bisa belajar dari ayat Alkitab ini, dari tokoh Yusuf, bagaimana ketulusan Yusuf terlihat di saat apa? Di saat bagaimana Yusuf
memilih untuk menyelesaikan persoalannya dengan bijaksana. Menyelesaikan persoalannya dengan bijaksana. Lihat Matius pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Coba baca ayat sebelumnya. Kenapa diam ia ingin menceraikan? Karena kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi seorang yang tulus hati dapat terlihat dari cara dia menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kalau saudara bersahabat dengan orang, saudara mau tahu dia orang ini tulus atau dia ini orang licik, itu terlihat dari cara dia menyelesaikan masalah. Kalau dia cara menyelesaikan masalah, koar-koar kiri kanan waktu bermasalah dengan saudara, koar-koar hebat. Lihat, dia tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan mencemarkan nama Maria. Dia tidak mau menyelesaikan dengan heboh ribut begitu. Tapi dia menyelesaikannya dengan diam-diam. Itu orang tulus. Orang tulus dia tidak akan mempermalukan sahabatnya. Tapi kalau orang yang hidupnya licik, saudara, engkau akan dapati orang itu pasti dia bikin heboh dunia ini. Kapan perlu dia bisa dia bisa WA semua orang, saudara. Dia cerita kita kelakuan begitu. Ya. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu juga. Nah, jadi kepada orang yang seperti itu, saudara, janganlah engkau bergaul. Itu bukan orang tulus. Ya. Setelah dia tahu konfirmasi kebenarannya, lalu dia datang kujuk-kujuk dan dia bilang, aduh minta maaf waktu itu saya hilap jadi. Itu bukan hilap, saudara. Itu orang yang tidak tulus. Jadi orang yang tulus, saudara, dia tidak akan mungkin. Dia tahu masalah, tapi dia tidak heboh. Dia tidak bikin ribut. Dia tidak mau mencemarkan nama baik orang lain. Itu orang tulus. Dia tenang, dia diam, dia cari jalan keluar baik-baik. Dia dekati satu, dekati sana. Bagaimana cara kita solusikan masalah ini? Itu orang yang tulus. Jadi kalau saudara mau bersahabat, entah bersahabat, berteman, bergaul, pilihlah orang yang punya karakter Yusuf, yaitu orang yang tulus. Dan orang yang tulus itu adalah orang yang bijaksana saat dia menghadapi masalah dengan hidupmu dan dengan setiap orang yang ada di sekitarnya. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu, saudara, adalah hati yang tidak mau merugikan orang lain dengan tindakan dan keputusannya. Mencari solusi di tengah kemelut persoalan yang dihadapi, yaitu di tengah dugaan. Ada apa gerangan dengan kehamilan Maria? Nah ini, saudara, ini penting sekali bahwa kita harus belajar dari ayat firman Tuhan ini. Memilih bersahabat dengan siapapun itu kita harus belajar. Ya, mencari orang yang tulus. Karena orang yang tulus pasti bijaksana. Orang yang bijaksana tidak mau mempermalukan siapapun. Bahkan juga di tengah-tengah dugaan. Katanya Roh Kudus yang bikin hamil. Maria ini katanya Roh Kudus yang bikin hamil. Benarkah tidak? Betulkah tidak? Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika Yusuf tanya, kenapa saya lihat macam kau muntah-muntah? Kenapa macam perutmu makin membesar, Maria? Padahal tong dua kan tidak bikin apa-apa. Maria bercerita, saya hamil dari Roh Kudus. Pada waktu itu, malaikat Gabriel datang kepada saya. Nah, Yusuf sebagai laki-laki memang, saudara, dia tidak bisa terima secara alam bawah sadarnya bahwa anak itu dari Roh Kudus. Karena memang dalam sejarah di bangsa Israel belum pernah ada kejadian orang hamil tanpa ada laki-laki. Belum pernah ada. Nah kalau mungkin Maria sudah ada,
Ya mungkin generasi berikutnya tiba-tiba ada yang begitu kan, mungkin karena sudah pernah ada Maria begitu. Tapi ini kan belum pernah ada, saudara. Tiba-tiba kejadian dia hamil. Dan Yusuf mungkin waktu itu dia berpikir keras. Dia berdoa keras. Tetapi di tengah-tengah kemelut dalam persoalan hubungan yang masih pertunangan ini, belum nikah resmi ini. Masih pertunangan, dia tidak mau mencemarkan sama sekali Maria punya nama baik. Ini orang hebat. Ini orang yang luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, jikalau kau memilih pasangan hidup, kau masih bersahabat dengan dia. Ya masalah apa istilahnya orang bilang teman tapi mesra lah atau mungkin pacar lah atau apapun istilahnya. Tapi waktu engkau bersama dengan dia, bersahabat dengan dia, dia selalu bicara kejelekanmu kepada orang lain. Dia tidak bisa simpan rahasia kalian dalam persahabatan. Dipastikan orang itu tidak benar. Dipastikan orang itu tidak bisa dibawa dalam hubungan yang serius. Tinggalkanlah dia. Ya, dia bukan Yusuf yang dimaksud oleh Alkitab. Yusuf yang dimaksud oleh Alkitab dia menjaga baik. Ya, apapun kekurangan itu. Ya. Bahkan ketika dia mungkin berpisah, ada kalanya kan orang tiba-tiba berpisah ya karena tidak cocok saja. Lalu dia cerita dengan semua teman yang ada di sekolah itu, mungkin di kampus itu, dimanapun dia cerita. Nah itu bukan laki-laki Yusuf yang dimaksud tulus itu. Itu namanya pengkhianat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, belajarlah bersahabat apapun. Ya ini bukan hanya mungkin kontekstual lawan jenis, tetapi juga mungkin sahabat dekat, sesama. Ya, kerabat, teman dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun. Tapi kalau tiba-tiba ada sengketa dengan kau baru dia cerita hal yang jelek, dipastikan orang itu bukan Yusuf yang dimaksud Alkitab. Jadi janganlah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Cukup sekali saja dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang kedua, kita belajar ciri-ciri orang yang memiliki sifat dan kepribadian seperti Yusuf yang dimaksud itu. Bahwa Yusuf ini adalah orang yang hebat. Orang yang kalau kita lihat salah satu juru kunci keberhasilan peristiwa Natal. Ya, saya sebut juru kunci, saudara. Bayangkan Maria hamil tanpa ada pasangan. Dan juru kunci untuk mensukseskan peristiwa Natal pertama itu mesti ada Yusufnya. Dan Tuhan Allah tidak salah pilih Yusuf. Dia sudah tentukan Yusuf sejak lahir adalah pribadi yang betul-betul bertanggung jawab dan hati yang tulus. Dan hati yang tulus dari Yusuf ini, saudara, kita jumpai yang kedua. Bagaimana Yusuf memiliki hati yang mempertimbangkan sebelum melangkah. Jadi ternyata saudara, selain bijaksana hatinya, tidak kuar-kuar kiri kanan, itu bijaksana. Kemudian yang kedua, orang yang punya sifat tulus, itu dia mempertimbangkan. Mempertimbangkan dampak buruk dan dampak baiknya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mempertimbangkan dampak buruk dan dampak negatif. Dia sedang pertimbangkan. Kalau saya ceraikan diam-diam, nanti Maria ini jadi apa? Kalau saya terima, jangan sampai Tuhan marah saya. Ya, jadi dia bergumul betul dengan mempertimbangkan. Saudara bisa baca ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia adalah orang yang mempertimbangkan. Ya, jadi kalau saudara bersahabat, mendukung, berjalan beriringan dengan sahabatmu, rekan kerjamu, pilihlah orang yang hidupnya
melangkah itu dengan pertimbangan yang tepat. Jangan orang yang gegabah. Dan ini ciri juga bukan hanya kita bersahabat cari orang, pribadi kita juga harus ada. Saya berharap kita semua miliki karakter Yusuf yang tulus ini, saudara. Bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya mengunggulkan sahabat kita. Kalau bisa kita yang jadi Yusuf, peran ini kita ambil, saudara. Yaitu peran apa? Peran menjadi orang yang tulus hati. Dan bagaimana peran tulus hati itu? Yaitu orang yang melangkah dengan mempertimbangkan hati-hati setiap langkah. Kalau saya pilih arah ini, jadi apa nanti? Itu tuh resiko tuh harus ada di kepala kita, saudara. Untung ruginya. Kalau saya kuliah di bidang ini nanti kira-kira ada untungnya nggak buat saya? Sebab ada banyak orang, saudara, kuliah tuh kadang nggak jelas. Ya, saya waktu kuliah S1, rata-rata teman-teman saya yang S1 itu sudah lulusan S1 teologi, ada yang kerja di IndiHome, ada yang kerja jadi tukang cukur, ya, ada yang kerja lagi di perusahaan apa gitu. Jadi waktu sudah selesai lulus wisuda lalu kita ketemu sudah kerja nih kan. Saya tanya dia, "Hei teman-teman, dulu kenapa kuliah pendeta kalau cuman mau jadi tukang cukur? Kenapa kau tidak pergi di Bali sana kah?" Ya kan begitu. Nah ini kan orang-orang yang tidak mempertimbangkan hidupnya dengan baik, saudara. Ya. Ada lagi kemarin ketemu juga dengan teman saya juga. Lulusan teologi. Ya, tapi kerjanya kerja jadi pegawai kontrak apa gitu. Ya, di perusahaan nasional, saudara. Saya bilang, aduh dulu kenapa jadi ambil kuliah itu? Nah ini nih saudara. Jadi maksud saya anak-anakku sekalian, mari pertimbangkanlah hidupmu itu dengan matang. Jangan ambil kebijakan yang salah. Ya. Kadang-kadang orang tua tuh sudah lihat, dia sudah ukur betul, kau harus sekolah di sini. Tapi kadang-kadang ada juga anak-anak kepala batu. Bapak saya tidak mau sekolah di situ, saya mau sekolah yang ini. Nanti pas sudah lulus nih, kau susah cari kerja atau iyo itu lagi bapak, itu lagi mama. Ya jadi saudara hati-hati dengan pertimbangan. Jadi milikilah hidup yang hati yang tulus. Ikhlas, pertimbangan segala sesuatu dengan baik. Kemudian yang ketiga kita lihat, ketulusan Yusuf dapat terlihat saat bagaimana ia menghadapi ketakutannya mengambil Maria sebagai istri. Jadi ternyata saudara, saya waktu pelajari renungkan ayat ini, telah ada niat untuk mau mengambil Maria sebagai istri. Jadi ada niat baiknya. Orang tulus saat itu ternyata punya niat baik, saudara. Jadi kalau saudara memiliki sifat-sifat karakter seperti ini, saudara, dia jahat dengan saya, tapi saya ingin berdamai duluan. Saudara, saya mau bilang engkau adalah Yusuf masa kini. Ya. Yusuf masa kini ternyata saudara adalah orang yang memiliki karakter. Meski orang itu dia anggap telah bersalah dengan dirinya, tetapi dia lebih duluan memilih niat baik. Ya, meskipun dalam hatinya pasti iblis akan berbicara, Yusuf, itu tuh pasti Maria dengan dia pemantan pacar itu Yusuf. Ya, tidak mungkin itu. Roh Kudus mana yang bisa masuk? Adakah dalam zaman nabi-nabi tiba-tiba hamil sendiri? Tidak ada, Pasti iblis juga akan goda Yusuf juga. Tapi ada, kalau saya boleh diizinkan merasa hati Yusuf. Hati Yusuf. Waktu itu dia akan berpikir, sudah biar, tidak apa-apa Jo. Orang lain mungkin boleh kasih hamil Maria. Tapi saya sayang cinta memang dengan dia. Ya, saya akan terima dia apa adanya. Haleluya. Amin. Coba kita lihat Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Saya baca sekali lagi saudara. Ini saya waktu renungkan ayat ini. Ternyata memang Yusuf tuh niat hatinya baik. Dia sudah niat saudara. Saya baca ulang. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Nah maksud apa? Maksud apa yang dia pertimbangkan? Lanjut.
Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, saudara, saya kalau boleh tafsirkan ini begini. Dia mempertimbangkan tentang ingin mengambil Maria menjadi istrinya. Tapi dia takut-takut. Ya, takut-takutnya apa? Mungkin ya. Waktu dia nanti dia ambil itu Maria, jadi dia punya istri, jangan sampai ada dia petua mengaku lagi, kau kawin itu saya anak itu. Kan bisa begitu. Nah, itu yang dipikir Yusuf lagi takut itu. Kira-kira begitu. Tapi niatnya baik, saudara. Luar biasa ini. Yusuf ini saya selalu bilang, juru kunci Natal. Ya, orang ini hatinya baik. Dia sudah ada niat baik untuk sudah biar, tidak apa-apa sudah. Maria hamil. Siapapun yang kasih hamil Maria, saya tetap cinta dan sayang dia. Anak Maria anak saya. Wah, luar biasa. Ya, saya jumpai ini luar biasa peristiwa Natal. Tetapi ternyata diteguhkan lewat mimpi. Bahwa dia bilang, dia jelaskan lagi, anak itu adalah dari Roh Kudus, menggenapi Mika 5 ayat 1. Ya. Di sana ada tertulis, oh iya betul Tuhan Allah. Nah ini saudara, tapi niat hatinya ini luar biasa. Orang tulus itu saudara begitu ciri khasnya. Orang tulus itu meski belum tahu kebenarannya, ya, dia mungkin berpikir itu sesuatu, dimensi itu adalah dimensi salah, tapi tetap dia mau berkorban. Hati Yusuf ini yang Tuhan cari di akhir zaman, saudara. Ya, hati yang mau bertanggung jawab. Hati yang mau menolong orang lain, gitu kira-kira. Karena tanpa pertolongan Yusuf dalam peristiwa Natal nggak jadi sempurna, saudara. Jadi kalau kita pelajari karakteristik Yusuf ini, Yusuf adalah penyelamat. Yusuf adalah tokoh yang paling menjadi juru kunci dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Natal itu. Nah, mungkin pertanyaannya begini buat kita sekalian, maukah saudara jadi juru kunci yang menyelamatkan situasi yang terjepit saat dimanapun engkau berada? Mungkin peristiwamu beda dengan peristiwa Yusuf. Tidak sedang diperhadapkan tentang peristiwa ya seperti Yusuf dan Maria. Tapi mungkin engkau dihadapkan dengan sebuah peristiwa di mana engkau adalah juru kunci untuk membuat sesuatu itu jadi sukses atau tidak sukses, itu ada di tanganmu. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin engkau menjadi juru kunci untuk orang lain bisa sukses atau tidak sukses, saudara. Itu ada di tanganmu. Dan kalau itu ada di tanganmu dan engkau berhasil mengambil kebijakan seperti Yusuf menolong orang lain untuk situasi yang mungkin orang lain yang kau tolong itu belum tentu mau tolong kau juga nanti. Tapi saya mau sebut, engkau juru kunci yang hebat. Engkau adalah Yusuf masa kini. Haleluya. Engkau adalah orang hebat menurut pandangan Alkitab. Engkau orang tulus yang Tuhan maksud itu, saudara. Kemudian yang keempat kita bisa lihat bahwa ketulusan seorang Yusuf itu ternyata terlihat, saudara. Bagaimana dia menghadapi pergumulannya dengan mencari petunjuk Tuhan. Jadi kalau saudara baca kata dia ya mempertimbangkan maksud itu dia berdoa itu, saudara, ayat itu tuh. Dia berdoa, dia cari wajah Tuhan. Maka Tuhan datang lewat malaikat. Jadi kalau kita mau belajar orang tulus itu, saudara, dia tidak cari maksudnya kepada manusia. Karena kalau saudara cari maksud kepada manusia, pasti kau kecewa. Ya. Karena kalau kau cari maksud
untuk jawaban. Yusuf ini kan pintar, saudara. Situasi Maria itu situasi yang berbahaya. Karena di Israel orang hamil di luar nikah lempar batu sampai mati. Itu sudah hukum. Jadi Yusuf ini hati-hati sekali. Jadi dia tidak tanya, dia tidak pergi ke pendeta satu kah, ke rabi satu. Rabi, adakah orang hamil sebelum nikah? Kan jelas-jelas orang sudah tahu Maria lagi hamil, saudara. Kalau dia tanya begitu dengan rabi, rabi akan tanya, Sob, kok jujur saja? Sebenarnya itu anak siapa? Itu biasanya jadi masalah. Dan ujung-ujungnya cerita peristiwa Natal akan tidak jadi, saudara, batal. Maria akan dilempar batu dengan oleh hukum Israel. Lalu apa yang terjadi? Batal cerita Natal. Tetapi Tuhan tidak salah pilih dengan orang ini. Jadi orang ini menghadapi situasinya dengan pergumulan. Jadi jikalau saudara, kita semua tidak bisa menghadapi sebuah situasi yang mungkin kita nggak bisa cerita dengan hamba Tuhan sekalipun, cerita sama Tuhan. Ya, berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan seperti persoalan Yusuf, Tuhan akan datang bagi orang yang memang cari dia. Tuhan akan kasih petunjuk seperti Yusuf. Dia tidak tanya di rabi-rabi. Dia tidak tanya di hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta. Tapi hanya dia cari Tuhan. Karena masalah ini sangat fatal kalau sampai bocor. Ya. Dan Alkitab katakan, orang yang mencari petunjuk Tuhan, dia mendapatkan jawabannya. Jadi apapun persoalanmu hari ini, mungkin kau tidak bisa cerita dengan pendeta, gembala saudara. Mungkin saudara berpikir, aduh gawat ini, nanti pendeta ini dia khotbahkan lagi. Digawat ini, pendeta satu ini nanti kalau kita cerita dia, nanti dia cerita dia khotbah lagi. Bukan begitu saudara, itu kan jadi kesaksian buat banyak orang. Tapi tak mengapa, kalau saudara rasa tidak percaya, berdoalah. Sebab Tuhan akan kasih petunjuk bagimu untuk menyelesaikan masalahmu yang tak dapat terselesaikan. Yusuf mengalami situasi itu. Dia dilema, mau tanya dengan hamba Tuhan Nabi siapa juga jadi masalah. Nanti ujung-ujungnya Maria tetap mati hukumannya. Tapi puji Tuhan, dia menemukan Tuhan dalam mimpinya. Maka persoalan, masalah dan pergumulan itu selesai, saudara. Jadi bagaimana Yusuf kita bisa lihat. Yang keempat saya catat. Bahwa Yusuf dalam ketulusannya ternyata adalah tunduk pada petunjuk Tuhan lewat mimpi. Jadi dia mencari jawaban lewat mimpi dan dia tunduk juga dengan mimpi yang Tuhan kasih tunjuk. Ada banyak orang-orang gagal, saudara. Karena apa? Karena sudah Tuhan kasih tahu petunjuk, dia tidak mau petunjuk itu, saudara. Jadi balik jadi kayak Yunus lagi. Lawan petunjuk Tuhan, akhirnya tidak berhasil. Jadi saudara, kalau saudara sudah berdoa begitu panjang, Tuhan sudah kasih petunjuk, lakukanlah mesti berat. Karena firman Tuhan berkata apa? Lebih baik tanganmu kudung satu daripada utuh dua-dua masuk neraka. Lebih baik biji matamu hilang sebelah daripada dua-dua kau masuk dilempar dalam api, dalam lautan api. Jadi untuk menjalankan visi Tuhan itu berat seperti orang mau diamputasi. Tapi kalau kau setia dengan apa yang Tuhan kasih tunjuk lewat mimpi dan petunjuk itu, kau akan sukses. Yusuf ambil Maria, jangan takut, siap Tuhan Allah. Saya akan ambil dan jadikan Maria sebagai istri saya. Ini orang hebat, saudara. Orang yang selalu siap. Dan Tuhan tidak salah pilih memilih Yusuf. Kalau saudara mau dipilih dalam sebuah cerita kehidupan. Yusuf sudah berakhir di 2000 tahun yang lalu dalam tugasnya dan sukses. Pertanyaannya, sudahkah saudara berhasil menjalani identitasmu hari ini? Apakah kau mau hidup begini-begini saja? Enggak kan saudara? Apakah kau ingin hidup berubah dan menjadi orang seperti Yusuf? Orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupannya. Bukan orang gagal. Ikuti visi Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang Tuhan minta dalam hidupmu, lakukan. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Ikuti maunya Tuhan, kau akan sukses.
Tapi kalau engkau menjadi orang yang selalu tawar-menawar dan berkata nanti juga berkat Tuhan bagimu. 2025 kita harus berubah. Apapun visi Tuhan untuk hidupmu di 2025 ke depan, melangkahlah dengan kepastian. Meski itu sakit seperti kau dicongkil biji matamu, meski itu sakit seperti kau rasa diamputasi, pilihan apapun yang Tuhan mau, lakukan. Dan yang terakhir kita lihat orang yang tulus. Selain dia adalah orang yang taat kepada visi, petunjuk Tuhan, orang yang tulus adalah orang yang menghormati kehadiran Tuhan dan sabar menanti waktu baginya. Ketika dikasih tahu anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, ada sebuah ketetapan yang saya lihat ini saya luar biasa. Ini laki-laki memang tulus dan hebat ini. Ya, saya bacakan ayatnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Ketika Yusuf tahu bahwa anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, dia memilih untuk menghormati kehadiran Allah lewat rahim dan kandungan Maria dengan tidak bersetubuh. Dia sabar sampai anak itu lahir, baru dia mengambil statusnya sebagai suami Maria. Dan kita bisa lihat dalam sejarah gereja bahwa setelah lahirnya ya Yesus Kristus, maka ada Yakobus ya. Yakobus, saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus, Yakobus, dan dia menjadi pemimpin pertama gereja mula-mula. Jadi pemimpin pertama gereja bukan Petrus, tapi Yakobus. Dialah yang memimpin dan mendirikan gereja jemaat awal mula setelah Yesus naik ke sorga. Itu lahir setelah Yesus. Jadi anak kedua Maria dan Yusuf. Anak darahnya. Tapi Yesus Kristus Tuhan itu bukan anak dari Yusuf dan Maria. Itu dikandung dari Roh Kudus. Tetapi kita belajar ini saudara, Yusuf bisa sabar menanti sampai waktunya Maria melahirkan. Baru dia mengambil statusnya sebagai suami Maria. Ini yang luar biasa. Di akhir zaman saya lihat hampir jarang. Ada banyak anak-anak muda gak sabar. Untuk dia harus pasang ring cincin dulu. Makanya jangan bucin-bucin dulu sebelum ada cincin katanya. Ya kan? Betul kan? Nah ada banyak orang ini kan bucin cincin tidak jelas. Air mata sepanjang sepanjang satu ember Pak Pendeta. Saya ditinggal kabur. Haleluya. Makanya jangan bucin-bucin. Haleluya. Jangan saudara belajar dari Yusuf, pribadi yang sabar menanti. Dia tahu bagiannya sampai waktunya Allah menggenapi janji itu, baru dia mengambil statusnya sebagai suami dari Maria. Maksud pendeta bicara di sini, yuk jangan kita bucin-bucin di masa kini bagi anak-anak muda yang hadir. Ya, bucin-bucin. Tapi cincin terada. Jadi bucin boleh, tapi sampai cincin dulu. Sampai pendeta kasih pemberkatan di depan sini dulu, baru kau gaskan begitu. Ya kan? Ini ada orang malah gas duluan sebelumnya. Tapi tak mengapa, jangan tersinggung. Tapi maksud saya ini pelajaran berharga. Ke depan jangan lagi. Amin. Ya, ke depan jangan lagi. Biar ada cincin dulu. Boleh-boleh bucin, tapi ingat ada cincin kah tidak. Jadi harus tanya dia, mana cincin dulu, begitu. Ya, emas 24 karat, gitu. Kalau berlian, baik.
berlian katanya. Kapan perlu yang grade-nya itu harus 4C. Clarity, ya kan? Karat, dan kemudian apa lagi? Saya lupa, 4C. Jadi yang sertifikat GIA Pak Pendeta. Nah, begitu. Jadi mesti harus ada itunya. Jadi jangan melakukan hal yang salah. Belajar dari Yusuf. Yusuf menjaga kehormatan, kemuliaan dalam pernikahan itu sampai segala sesuatu yang ditentukan. Jadi dia sabar. Dia tahu tahapannya. Dia tahu kapan harus mengambil posisinya. Dia tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan. Gitu saudara ya. Jadi mari kita belajar lewat Yusuf ini. Anak-anak muda sekalian, jangan bersetubuh apapun sampai engkau sah di depan altar. Saya bicara begini karena pendeta adalah orang yang menangani khusus bidang pastoral konseling. Yang kita layani di gereja ini hampir 1.000 orang. Jadi biasa aja saudara, jadi aman-aman saja untuk bicara itu, jangan pernah tersinggung karena pendeta khusus di bidang itu ya. Jadi aman-aman saudara, jadi tidak ada sama sekali niat untuk menyinggung, tapi mengingatkan karena sebagai gembala saudara kita harus berubah. 2025 kita jadi orang yang berharga, amin. Jadi orang yang berwibawa, jadi orang yang mulia di mata Tuhan. Dan yang penutup kita lihat di sini, di minggu Advent keempat saatnya kita untuk menyongsong malam kudus 24 Desember 2024, kita berbenah agar bagaimana sikap ketulusan Yusuf yang menjadikan Natal menjadi penuh makna dan sangat sempurna di masa itu. Marilah kita merenungkan, sudahkah hati tulus melekat di hati saudara dan saya?